Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat. Terima kasih yang sudah menjawab salam Ustazah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Desi di hari apa ini ya? Iya betul, hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021. Nah, di hari Jumat ini adalah kegiatannya Quran Day, sehari bersama Al-Quran. Ustazah Desi mau mengajak anak sosoleha menyaksikan kembali kelanjutan dari kisah Nabi Nuh. Bagaimana ya kisahnya tentang doa Nabi Nuh kepada kaumnya? Oke anak sosoleha, selamat menyaksikan. Nabi Nuh alaihi salam adalah putra Lamik bin Matta bin Idris. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh ialah 950 tahun. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku manusia pada saat itu semakin menyimpang. Begitu juga kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surat Nuh ayat 23. Selain itu, kejayaan dan kekayaan kaum Nabi Nuh membuat mereka zalim dan sombong. Harga diri mereka diukur dari banyaknya harta. Karena itu, orang-orang miskin dipandang rendah dan diperlakukan sebagai budak. Melihat keadaan itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabar, Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada kaumnya yang musyrik. Nabi Nuh lalu berkata kepada kaumnya seperti yang dijelaskan Al-Quran dalam surat Hud ayat 25-26 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, karena aku khawatir apabila kamu menyembah selain Allah atau menyekutukannya dengan yang lain, Allah akan menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang sangat menyedihkan." Ternyata dakwah Nabi Nuh tidak diterima dengan baik. Mereka malah menghina dan meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Seperti yang dijelaskan Al-Quran dalam surat Hud ayat 27 yang berbunyi, "Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami, yang lekas percaya. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta." Nabi Nuh kesal terhadap sikap kaumnya. Ia pun berlindung kepada Allah dan memohon pertolongannya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku untuk beriman kepadamu. Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Namun harapanku sia-sia, mereka malah semakin durhaka. Setiap kali kuajak mereka untuk menyembahmu, supaya engkau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka pun menutup telinganya dengan ujung jarinya. Mereka tidak suka mendengar ajakanku. Mereka sangat berlebihan dalam pembangkangan sampai mereka menutup wajahnya dengan baju, supaya tidak melihatku dan tidak mendengar dakwah yang kuberikan. Aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhanmu, bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Dia menerima tobat hamba-hambanya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas tobat dan istighfarmu.
maka Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu, hujan yang akan menyemburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati dan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera, dan sungai-sungai akan menjamin pengairan bagi tanahmu. Doa dari Nabi Nuh alaihi salam ini ada dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5 sampai dengan 12. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdoa untuk kaumnya yang durhaka. Demikian anak soleha kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Semoga anak soleha bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Baiklah, tetap semangat ya menghafal surahnya dan juga mengaji di rumah. Demikian dari Ustazah